Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya, Mams. Mams and Bunda, sering dalam kehamilan ya, ada yang normal, ada yang tidak normal. Nah, yang normal ini disebut fisiologis dan yang tidak normal disebut kehamilan yang patologis. Nah, salah satunya adalah adanya kelainan pada letak atau posisi menempelnya ari-ari di bagian bawah yang kita sebut dengan plasenta previa. Nah, sekarang apa sih plasenta previa itu? Nah, yuk untuk bagaimananya kita bahas tentang plasenta previa bersama saya. Dalam kehamilan itu, di dalam perut rahim itu ada 3 organ yang penting ya. Pertama adalah ya bayinya, kedua adalah plasentanya atau ari-ari, dan yang ketiga adalah penghubung antara bayi dengan plasenta, dan berikutnya dengan adalah cairan ketuban. Plasenta atau ari-ari ini adalah organ ya yang terbentuk atau berkembang di dalam rahim selama kehamilan ya. Dia yang menghubungkan antara ibu dengan bayinya. Penghubung ya, dari rahim itu nempel penghubungnya atau ari-ari itu yang menyalurkan oksigen, nutrisi yang didapat dari ibu melalui plasenta, kemudian disalurkan melalui tali pusat ke bayi. Nah, itu yang disebut dengan ari-ari atau plasenta. Nah, plasenta ini berfungsi menyalurkan nutrisi dan oksigen dari ibu ke janin, memproduksi hormon-hormon kehamilan, serta mengangkut zat-zat yang tidak berguna dari janin untuk dibuang melalui urin dan feses ibu. Nah, itu fungsi utama dari plasenta. Nah, sekarang pada kehamilan yang patologis, apa sih plasenta previa itu? Nah, normalnya yang tadi yang ari-ari itu, plasenta itu nempelnya di atas, di fundus, di bagian atas rahim ya, di kiri kanan, depan belakang dari badan rahim, tapi tidak di bagian bawah. Yang normal ya, di bagian bawah rahim. Kalau berada di bagian bawah rahim, yaitu di pintu keluar dari bayi ya, itu tidak normal posisinya. Nah, itulah yang kita sebut dengan plasentanya posisi di bawah atau plasenta previa. Ada 4 jenis plasenta yang disebut dengan plasenta previa. Yang satu misalnya plasenta previa totalis. Artinya itu ari-arinya tuh memang menutupi jalan lahir sehingga bayi tidak bisa keluar ya. Namanya plasenta previa totalis. Yang kedua adalah plasenta previa parsialis. Sebagian saja dia menutupi jalan lahir. Nah, itu namanya plasenta previa parsial, sebagian. Nah, ada lagi plasenta previa yang marginal. Marginal itu lebih ke tepi lagi ya, lebih sedikit lagi dia menutupi jalan lahir ya. Namanya plasenta previa marginal. Dan ada lagi plasenta previa yang letaknya rendah. Jadi lebih ke atas lagi posisinya plasenta nempelnya itu, sehingga cuma di bagian ujung saja jika ada pembukaan lengkap ya. Pembukaan rahim untuk melahirkan bayi itu udah besar, baru teraba itu plasenta letak rendah. Nah, ini biasanya jenis-jenis plasenta ini bisa kelihatan melalui USG ya. Di mana posisinya, apakah dia total ya, apakah dia parsial, marginal, atau hanya plasenta letak rendah. Penyebab dari plasenta previa sebenarnya itu masih belum diketahui dengan cara pastinya ya.
belum diketahui kenapa kok tiba-tiba ada plasenta nempel di situ di bagian bawah. Nah, kemungkinan atau resiko-resiko ibu hamil yang bisa terkena adanya plasenta previa misalnya adalah usia ibu yang lebih di atas 35 tahun ya, bukan kehamilan pertama, hamil bayi kembar ya, posisi janinnya yang tidak normal misalnya sungsang atau melintang, riwayat pernah keguguran ya, bentuk rahimnya memang tidak normal ya, atau pernah mengalami plasenta previa pada kehamilan sebelumnya ya, pernah riwayat operasi pada rahim misalnya pernah kuretase, pernah pengangkatan miom, atau pernah operasi seksio sesaria ya. Terakhir misalnya penggunaan narkoba atau merokok pada saat hamil itu bisa merupakan resiko terjadinya plasenta previa. Nah, sekarang gimana sih gejalanya adanya plasenta previa itu? Pertama biasanya ya keluar darah walaupun tidak ada kegiatan ya, bundanya sedang istirahat, itu bisa keluar darah sekonyong-konyong ya, warnanya biasanya merah segar ya. Yang kedua, biasanya tidak ada nyeri, tanpa terasa nyeri ya. Darah bisa keluar banyak atau sedikit dari kemaluan ya. Kemudian bisa terjadi berulang-ulang dalam beberapa hari. Dan terakhir terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu kehamilan. Yaitu penyebab-penyebab adanya plasenta posisinya nempel di bagian bawah. Bagaimana sekarang mendiagnosa adanya plasenta previa dalam kehamilan bunda? Seperti kita sudah saya kasih tahu tadi ya, dengan pemeriksaan USG ya. USG ada dua pemeriksaan dari perut ya, USG abdominal yang kelihatan di mana posisi plasentanya. Kemudian lebih akurat lagi dengan pemeriksaan transvaginal, melalui kemaluan dimasukkan alat USG atau probe tersebut. Dan yang ketiga dengan pemeriksaan MRI atau disebut dengan magnetic resonancy imaging ya, ini lebih pasti lagi untuk mengetahui posisi dari plasenta previa tadi. Nah, sekarang kapan sih bunda tuh harus berobat ke rumah sakit atau ke dokter jika ketemu plasenta previa ini? Nah, jika sudah tahu kalau bunda itu ada kelainan pada posisi ari-ari itu, jika ada gejala-gejala seperti pendarahan yang banyak, kulit jadi pucat, sesak napas, pusing, tekanan darahnya rendah, dan anemia, maka harus bunda segera ke dokter atau ke rumah sakit untuk mendapatkan transfusi darah atau pengobatan selanjutnya ya. Pengobatan untuk plasenta previa biasanya bertujuan untuk mencegah terjadinya pendarahan ya. Penanganannya juga tergantung dari kondisi kesehatan bunda dan janinnya, beserta usia kandungan, posisi plasentanya, dan tingkat keparahan dari pendarahan tersebut. Kalau hanya ringan-ringan saja pendarahan yang keluar, biasanya bunda dianjurkan untuk memperbanyak istirahat dan berbaring, mengurangi aktivitas fisik yang berat, dan jangan lupa tidak boleh atau menghindari berhubungan seksual dengan suami. Jika terjadi pendarahan terus berulang-ulang ya, dan semakin banyak, maka biasanya dokter itu melakukan terminasi kehamilan yang disesuaikan dengan perhitungan usia kehamilan. Misalnya kalau di bawah 36 minggu diberikan kortikosteroid dulu untuk pematangan paru-paru janin, dan jika sudah 36 minggu ke atas maka dilakukan operasi dengan seksio sesaria untuk mengeluarkan bayi. Sebenarnya plasenta previa ini adalah kondisi yang tidak dapat dicegah oleh ibu dalam kehamilannya. Tapi ada beberapa cara untuk menghindari supaya tidak terjadinya ari-ari nempel di bagian bawah tersebut atau plasenta previa. Pertama, misalnya bunda tidak merokok ya.
Kedua, tidak menggunakan narkoba, mengurangi aktivitas yang berat, mengurangi hubungan seksual, ya, frekuensi berhubungan seksual, menghindari berpergian ketika jarak jauh pada usia kehamilan 28 minggu di atas trimester kedua, ya, dan segera beristirahat jika keluar flek. Semoga Bunda paham dan mengerti, dan info ini dapat bermanfaat untuk pengetahuan Moms and Bunda di rumah. Ya, sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Salam sehat selalu Bunda. Dah.